Kembali lagi di Deadline Podcast. Karena semua bapak punya deadline masing-masing. Oke. Ini Mantap. episode ke berapa Pak? 7. Ke-7. Dan tempat ke-7 juga. Iya. Dan kali ini kita berada di Cerita Senja. Cerita Senja yang beralamatkan Di Krian Sidoarjo. Rian Sidoarjo. Mantap, ini kopinya enak. Ada ini apa? Latte. Ya, aku tadi udah incip dikit. Udah incip dan dikit. Kopinya cukup strong. Strong ya, enak ya. Dan lumayan rame juga di background, mungkin teman-teman kelihatan. Iya. Ya. Oke, Pak Firman, hari ini adalah episode ke-7 kita. Kita mau bahas apa nih? Nah, Itu kan. apa nih? Ini aja Rencananya? sih, menurut aku ada satu hal yang perlu aku sampaikan sedikit Pak PI di awal. Apa itu? Yaitu teman-teman tolong dibantu supportnya. Dibantu. Karena percuma kita buat konten-konten sampai viral kemarin Pak PI. Iya, betul. Kalau YouTube-nya masih sepi. Iya, Ya. benar. Makanya mohon dibantu untuk like, subscribe, dan share. Iya, buat teman-teman yang cuman tahu kita dari Clipper, coba dibuka, ya kan? Homepage kita, ada link YouTube-nya di sana, teman-teman, ya. Dan katanya Oke. Pak PI sudah buat Spotify juga. Udah, kita udah upload di Spotify juga. Nah, itu- Cuman masih 3 episodean. Nah. Nanti aku kebut lagi. Iya, dan itu mempermudah buat teman-teman kalau misalkan pengen kuotanya nggak cepat habis di Ah, Spotify. itu nggak ada koneksi WiFi, mau di jalan, boleh bisa banget. Iya, Ya. dengerin bapak-bapak Yeping ini. Iya benar. Bapak-bapak poster katanya. Iya, itu lagi. Mantap. Ya, jadi gimana nih Pak PI kegiatannya hari ini? Kita hari ini, saya. Kegiatannya. Saya hari ini ya baru pulang kerja banget. Baru pulang kerja. Iya, ini adalah deadline kita untuk mengupload episode ke-7. Karena kita nggak ada tabungan lagi kan. Jadi kita harus take hari ini. Iya, dan benar-benar kita itu selain podcast ini memang apa ya, kegiatannya banyak banget. Kegiatannya Ya, banyak. Pak PI dengan pekerjaannya, aku Betul. dengan ya kerjaanku juga. Dan Betul. itu menurut aku kita bisa take podcast sampai episode ke-7 ini cukup mantap sekali ya. Iya, Semoga konsisten lah. Semoga konsisten. Berarti ini juga udah minggu ke-7 dan pastinya sebentar lagi kita mau anniversary 2 bulan. Itu kayak anak pacaran SD tuh. Anniversary 1 bulan, 2 bulan. Iya. Nah Jadi- kalau ini Pak PI ya, oh, mau ngomong? Belum. Enggak. Ini Pak PI, kalau misalkan lagi nggak ngapa-ngapain gini, Pak PI untuk melepas penatnya gimana tuh? Nggak ngapa-ngapain, gunting-gunting daun bonsai. Oh bonsai ya? Iya, pohon bonsai saya tuh banyak Pak Firman di rumah. Berapa tuh? Kalau boleh tahu? Pohonnya? Bonsainya? Iya, pohonnya. Pohonnya? Kan pohon. Iya kan, Pohon. pohon. Iya. Aku kira bonsai itu teknik doang. Ada 50-an. 50-an. Iya, 50-an. Jual beli juga nggak itu? Jual beli juga. Wah, Iya. bisa dipromoin. Ada Instagramnya, safi_bonsai. Cuman jarang upload. Waduh. Iya, sulit. Karena uploadnya pakai Deadline Podcast itu ya? Iya. Iya itu. Kalau Pak Firman ngapain di rumah? Kalau Aku sih mungkin sekarang lagi ngegelutin mancing Pak PI. di rumah mancing. Iya di rumah mancing. Aku ada kolam kecil di rumah. Ukurannya berapa? Ukurannya ya 2x3 meter lah. Ya mancing latihan. Karena aku lagi seneng mancing Pak PI. di Galatama. Oh, di pemancingan. Bener. Itu lomba-lomba gitu juga ikut. Ya lomba kecil-kecilan. Karena kalau misalkan aku mancing di laut, kayaknya aku yang keseret ikan. Lomba kecil-kecilan. Berarti yang paling kecil menang. Kalah. Katanya lomba kecil-kecilan. Masih belum rezeki. Maksudnya tarafnya masih yang Yang kecil. Hadiahnya nggak Iya. terlalu besar. Ya tiket-tiket 20.000, 15.000. Oh, kayak gitu. kirain lomba kecil-kecilan. Yang paling kecil ikannya ditimbang yang menang. Ya nggak gitu dong konsepnya. Enggak ya. Oke. Selain itu Pak Bey, Di ngapain rumah aja? Netflix adalah sahabatku dan istriku hari ini. Netflix ya. Netflix. Karena anak tidur tuh bingung mau ngapain. Ya, itu salah satu hiburannya juga. Salah satu hiburannya. Karena kan ya kita ngobrol juga pasti ya kan. Ya sunnah Rasul pasti. Gak usah diomong lah ya itu. Iya kan halal Pak. Iya, Emang iya. kenapa? Ya itu. Tapi ya yang paling penting salah satunya adalah Netflix. Dan nggak tahu kenapa istriku udah mulai ketarik sama aku untuk suka nonton anime. Anime? Iya. Wah menarik sekali nih. Kita kan suka anime juga kan? Iya. Nah, Mungkin itu aja ya yang kita akan bahas mau kali mau ini. bahas itu aja? Ya, episode Boleh. kali ini.
Daripada nanti kita bahasnya ngalur ngidul terus habis itu kena hujatan lagi. Kita bahas anime aja. Jangan salah. Bahas anime juga bisa kena hujat ini. Oh bisa ya? Bisa, jangan salah. One Piece, ya karena saya fan One Piece. Coba lihat fansnya, ngeri-ngeri bro. Oh, aku sih belum mendalamin itu ya. Tapi menurut Pak PI ini, kita kan bahas anime nih. Menurut Pak PI, anime sama kartun itu sama nggak sih? Enggak. Apa tuh? Yang bikin beda? Yang bikin beda adalah tempat di mana dia dibuat. Kartun, studionya? Iya, kartun tuh di Amerika, ciri khasnya. Kalau anime itu di Jepang. Di Jepang. Oh berarti anime itu spesifik di Jepang? Spesifik di Jepang, karena anime itu ya dari Jepang. Kalau tahu lagi di Korea ada manhwa. Di Cina juga ada, cuman aku lupa namanya apa. Aku nggak nonton juga. Mereka berarti penyebutan dari mereka sendiri? Penyebutan mereka sendiri, gitu. Kan based on komik. Berarti ya kan? Dari komiknya dulu, terus nanti adaptasinya jadi itu kan animasi 2 dimensi kan. Ya itu lebih ke penyebutannya. Jadi mungkin bayangan orang kartun itu identik dengan anak-anak. Padahal enggak. Marvel kan punya komiknya juga kan. Ada komiknya juga kan. Ada animasinya juga kan. Yang 2 dimensi juga ada. Ya itu kartun juga. Gitu. Itu masih termasuk kartun ya? Termasuk kartun. Jadi kalau komiknya nih ya, based on komiknya, ada komik, ada manhwa, ada manga. Manga ini punya Jepang, tulisannya manga. Cuman sebutannya kalau orang Jepang bilang tuh manga. Manga. Iya, itu. Dan itu juga menurutku perbedaan dari anime sama kartun kayaknya di visual, bener gak sih? Visual yang gimana? Visual grafiknya ketika dibuat gitu loh. Kayaknya beda anime secara visual juga beda. Karena kan anime sama kartun menurut aku. Perbedaannya. Mungkin kartun lebih sederhana mungkin ya. Kayak itu, kalau itu kayaknya benar. Kayak Doraemon, SpongeBob, itu kan lebih sederhana kan? Doraemon kan anime. Oh, Doraemon itu anime? Anime kan dari Jepang. Oh. Iya kan, gitu. Mungkin memang bayangannya Pak Firman mungkin kartun ini masih yang ke anak-anak. Oh iya sih. Kebanyakan orang juga mungkin gitu. Akhirnya apa? Udah gede kok nonton anime. Iya. Nah, mungkin itu yang bikin banyak orang ngira bahwa umur udah tua ya udah nggak nonton anime. Ustadz Felix nonton One Piece. Oh iya juga. Ferry Irwandi. Oh garis keras dia. Dia dulu sebelum rame ini dia juga ada sempat ngonten-ngonten One Piece, bahas-bahas Red Line, bahas-bahas kisah-kisah plot-plot yang ada di One Piece juga. Dan itu menunjukkan bahwa ya seberapa banyak umurmu, seberapa dewasanya kamu nonton anime ya boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Justru batasan anime itu ada minimal umur. Jadi nggak semua anak-anak bisa nonton anime. Untuk ke atas nggak ada batasan, untuk ke bawah ada batasan gitu? Itu. Jadi ada yang, kalau di TV dulu kan zaman RCTI kita nonton Subasa, Doraemon. Itu di ini, TV7. Subasa TV7. TV7. Masih ada itu ya? Masih enggak. Sekarang udah nggak ada. Ya pokoknya itulah ya channelnya. Jadi R13. Ingat nggak? Iya remaja minimal 13 tahun. Peringatannya. Iya coba One Piece. One Piece tuh R13. Karena karakternya banyak yang tobrut kan. Tobrut? Iya. Iya loh. Coba lihat susunya gede-gede semua. Jadi itu kan nggak layak gitu untuk ditontonkan anak di usia di bawah 13 tahun. Di bawah 13 tahun. Dan juga banyak adegan-adegan yang kurang pantas ya. Iya, bantai-bantai. Iya. Fighting. Betul. Mungkin itu yang bikin batasan minimal umurnya. Iya. Gitu ya. Kan banyak tuh anime yang sadis-sadis juga. One Piece juga sadis sih. Sadis. Anime One Piece sadis. Menurut Pak BI. Iya. Khususnya kalau di mangganya, di komiknya. Nah ini Pak BI. Ngomongin tadi kan anime kan. Betul. 3 anime terbaik menurut Pak BI. 3 anime terbaik agak susah untuk menyebutkan antara Naruto dan One Piece. Karena menurutku itu mereka berdua di hatiku itu ada di puncak. Berarti satu-satu lah ya. Satu-satu. Langsung ketiga ini berarti. Langsung ketiga berarti. Yang ketiga mungkin anime lain yang cukup sulit untuk memilih. Kalau ngomongin dari segi durasi itu ada Hunter x Hunter yang belum selesai mungkin ya. Pak Firman suka kan? Suka banget ya, kan suka banget. Sama mungkin ada anime lain itu mungkin Demon Slayer oke lah lumayan. Demon Slayer oke, karena visualnya juga bagus. Grafis bagus.
Kalau aku sih kalau top 3-nya ada di Hunter x Hunter, terus yang kedua itu di Slam Dunk, kalau tahu. Terus yang ketiga itu bingung sih antara Haikyuu atau Oblivion Baterai. Oh, emang suka olahraga ya? Iya, olahraga. Karena menurut aku ya, selain Hunter x Hunter kayaknya untuk anime fighting aku masih kurang literasinya. Karena aku langsung karena Hunter x Hunter ini hiatus, aku males lihat anime-anime yang panjang-panjang. Oh, yang fight. Oh, kira yang panjang-panjang. Kalau isekai suka nggak isekai? Isekai itu apa ya? Yang dari dunia biasa nih, terus pindah ke dunia lain. Isekai kan artinya dunia lain. Oh ini, masuk ke dunia game. Kayak solo leveling itu? Solo leveling tuh bukan isekai. Kayaknya ya, dia udah dunia yang memang ada situasinya. Yang udah ada situasinya bahwa cuman satu orang yang kayak main game, lainnya kan enggak. Oh ini, Pak Bey, kayak Sword Art Online tahu nggak? Nggak tahu. Delicious in Dungeon itu isekai. Mau nonton sih aku. Mau nonton. Ini loh yang dia kalau di dunia nyatanya gemuk, terus pas dunia lainnya itu kurus dan jadi penyihir. Apa itu ya? Lupa. Oh iya, aku juga tahu itu. Mushoku Tensei. Iya, Mushoku Tensei. Itu bagus itu. Iya, istrinya banyak. Nah, itu isekai. Iya, kayak gitu isekai. Iya, itu isekai. Karena aku jujur nggak terlalu memahami ya anime itu seperti apa, Pak Bi. Benar. Kayak gitu. Banyak kan genrenya sebenarnya kayak adventure, sci-fi, terus SOL, slice of life, yang romance, cinta-cinta juga ada. Aku udah nonton Nisekoi kalau nggak salah dulu ada romance. Judulnya Nisekoi. Aku sih kemarin karena ya ada omongan dari Pak PI bahwa gaji aku bagus men. Aku lihat tuh. Iya benar, bagus itu Pak. Cuman tetep Pak PI itu kan anime fighting juga ya termasuk ya. Iya. Menurutku masih kurang. Itu anime sampah sih. Ya karena sampah kan itu. Karena masuk sampah aja kan. Iya. Karena ngomongin sampah. Iya kan, bahas sampah. Sama kayak Pandawara, konten sampah. Iya benar. Iya kan? Karena ngurusin sampah. Oh iya, karena konten sampah. itu maksudku di situ. Ya jangan, bahaya Pak PI. Enggak lah, aman kalau lah. nggak dilurusin itu bahaya. Iya, oke. Iya sih itu. Dan banyak juga banyak juga kehidupan dunia nyataku itu ya salah satunya dapat insight yang inspirasinya dari anime. Contoh apa nih? Leadershipnya Luffy. Iya, aku pengen banget. Luffy itu kayak apa sih di mata Pak PI? Di mataku tuh dia orangnya lugu, polos, kocak, tolol, tapi dia nggak diktator, dia nggak pokoknya wah keras gitu enggak. Tapi semua teman-temannya mengakui dia sebagai kapten, respect sama dia, kayaknya siap mati demi dia juga. Oh berarti ini rela berkorban juga demi timnya. Gitu. Dia juga, timnya pun rela berkorban buat dia juga. Oh bisa gitu ya? Iya karena ya kompak kan, mereka tuh kompak. Dan satu kapal tuh krunya punya tugas masing-masing. Berapa sih Pak Pi? Krunya? 10. Hafal gak tuh? Hafal. Apa aja tuh? Luffy kapten. Job desk-nya hafal juga? Hafal. Luffy kapten. Zoro ini ngomongnya tuh wakil kapten. Karena kru pertama kan. Zoro tuh yang pedang. Terus Usopp penembak jitu. Ya penembak jitu sama kadang dia perbaiki kapal. Terus ada Nami keuangan. Ya ada Nami keuangan. Robin ini apa ya? Pemanis lah Robin ya. Robin ini kok pemanis? Iya cantik dia, jago kuat juga sebetulnya. Cuman Robin di kapal ngapain ya? Cuman baca buku soalnya. Kadang dimasakin sama Sanji. Nah Sanji koki. Sanji koki. Anaknya Pak PI. Sanji Fanny Shimamura. Iya. Kiara. Berapa tadi? Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, Robin. Terus ada Chopper dokter. Nyarusa. Iya, terus ada Jinbe ini pengemudi kapal. Ya, terus satunya lagi kok ikut lupa ya. Soalnya aku sempat nyimpen One Piece nih 2 tahun, nggak tak baca, nggak tak tonton. Kenapa tuh? Ya nyimpen aja biar aku nggak nungguin lama gitu. Oh. Aku sengaja simpen. Karena masih ongoing kan? Iya, karena masih ongoing juga gitu. Cek, kok aku jadi lupa ya? Iya kan, ada Nami, Robin,
ada Frankie Super itu. Frankie Frankie itu dia perbaiki kapal. sama kayak Usop tadi. Iya, pengemudi juga. Iya, pokoknya mereka berkolaborasi lah itu. Ada lagi nggak yang tak sebutin? Nanti dimarahin nih sama teman-teman nih. Enggak lah ya. Enggak lah. Itu semua ada. Karena kan ini ya menurut keyakinan aku sendiri kan. Iya. Kalau aku tuh ngomongin tentang apa yang bisa bikin inspiratif ke dalam hidup aku di Hunter x Hunter nih Pak PI ya. Itu tentang persahabatannya sih Pak PI. Gon dan Killua. Wih. Itu persahabatannya tuh wah bikin haru sih menurut aku ya. Karena Gon sama Killua itu ngomongin tentang sahabat, itu tentang dia ada saat dia jatuh. Itu. Gon pernah jatuh, pernah sengsara ditemenin Killua, disemangatin Killua. Terus kalau Killua lagi depresi, tengkar sama orang rumah kita ngomongin ya. Si Gon datang untuk nyemangatin, jangan gitu. Jadi yang aku ambil sih, ya sahabat itu bukan tentang uang atau materi, tapi tentang keberadaannya itu. Oh iya benar. Itu Di sih. kondisi apapun. Kondisi apapun. Iya. Itu sih. menurut Keren aku ya. sih, karena ya kalau kita lihat Killua kan sebenarnya pembunuh berdarah dingin. Killua. Bener. Yang ngambil jantung kan? Iya Ya benar. kan, keluarganya juga keluarga kayak gitu. Zoldyck. Zoldyck. Iya Zoldyck, benar. keluarga Zoldyck tuh serem banget. Serem banget. Bahkan si ayahnya, kakeknya itu kuat banget Pak Bey. Iya, tahu. Dan yang paling kuat tahu nggak? Yang ditiruin sama Reza Arab. Apa? Apa ya namanya? Aku lupa. Yang kecil, adiknya Killua. Ditiruin sama Reza Arab. Iya, Reza Arab kan akhirnya punya dua karakter. Satu Reza Luffy. Arab, satu Caca. Oh, Caca. Itu dia terinspirasi dari situ. Oh iya dah. Iya. Bukan dia dari dulu kayak gitu ya? Enggak sih, kayaknya ya. Iya. Enggak tahu ya, kita cocok logi aja sih. Oh iya. Itu kuat banget Pak Pei. Karena sekali dia ucap, langsung tuh. Anjay. Kayak Tuhan aja dia. Iya. Nah itu sih, itu kan nggak bisa ditonton sama anak kecil ya? Iya, nggak bisa. Maksudku, nggak bisa kan? Karena adegan-adegan yang sangat keras banget gak sih? Jadi Darah-darah keluar. betul banget. Jadi langsung aja kesimpulannya bahwa ya nggak semua orang yang nonton anime itu ya bocil, bau bawang. Iya. Nggak semua, karena batasan nonton anime lagi-lagi ya banyak sekali yang anak kecil tuh justru dilarang. Justru dilarang. Malah kayak kita ini ya bebas-bebas aja. Iya. Cuman stereotip yang lagi beredar itu kan yang suka anime berarti wibu. Padahal kan yang suka anime bukan wibu, bukan sebutannya apa? Otaku. Otaku. Iya, itu banyak orang nggak tahu. Wibu tuh orang yang suka di Jepangan. Iya. Yang apa-apa dia tuh semua budaya Jepang itu dia suka. Bahkan dia terapin. Barang-barang itu musik, dia dengerin musik Jepang. Iya, banyak yang ngomong cosplayer itu juga dikira wibu. Wibu. Iya benar, dia suka Di Jepangan, anime. Cuman menurut aku tuh respect banget loh Pak PI sama cosplayer itu. Karena apa? Semuanya modal Pak PI. Modal semuanya. Mulai dari make up modal, Oh iya sih. kostumnya modal, bahkan ikut eventnya aja dia bayar. Registrasinya bayar, betul. Kan ada kayak semacam jalan di catwalk gitu ya. Iya. Apa namanya? Fashion show. Ada tuh namanya Pak PI, lupa gue tapi Oh, lupa sebutannya. ya? Iya, pokoknya begitulah. Ya pokoknya Iya begitulah. kan? Itu. Terus kalau ngomongin anime pasti ada barang-barang yang Pak Firman punya dong, kayak kaos official, action figure. Itu sih Pak PI aku yang nggak punya. Nggak punya. Tapi aku skin Mobile Legends punya. Wih, Skin Mobile sama Legends. mahalnya sih. Sama mahalnya. Nggak tahu ya karena harganya action figure itu berapa. Pak Iya, PI iya, punya. iya. Punya. Yang ori cuma satu. Apa itu? Ace, Forgot the Ace dari One Piece. Anaknya Goldie Roger. Kalau yang di Naruto? Kalau yang di Naruto nggak ada, tapi UT-nya punya. Yang ini, Uniqlo. Oh, kaos yang kolaborasi itu kan namanya UT. Dari Uniqlo itu aku banyak punya, One Piece banyak punya, Naruto punya satu, Demon Slayer aku punya. Gitu. Oh. Karena brand-brand besar kalau kolaborasi sama anime pasti official. Kayak aku punya juga itu yang kolaborasi sama One Piece tuh Miniso. Bantal nggak? Atau boneka? Enggak, bonekanya Chopper. Puzzle-nya aku punya. Puzzle? Tumbler, iya puzzle. Puzzle 1000 pieces. Belum tak rakit sama sekali. Dari awal beli sampai sekarang. Awal beli? Dari awal beli.
Berarti nggak pernah dirakit tuh? Nggak pernah dirakit udah setahun kayaknya aku pegang, nggak ada waktunya. Oh, nggak ada waktu. Anakku juga lagi swiu. Ya susah. Takutnya mau dipasang malah hilang. Iya benar. Kayaknya udah beberapa hilang sih, beberapa part hilang sih. Aku nggak tahu ya. Kalau aku di skin Mobile Legend Pak PI. Skin Mobile Legend ya, HX kan ada ya? Hunter x Hunter ada. Ada. Dan itu salah satu collabs paling lengkap. Satu hero skinnya yang sama HXA keluar berapa? Berapa duit? Wah, jangan diobrolin di sini kayaknya. Takut istri di rumah nonton. Iya, bener. Cuman ya benar Pak PI ya cukup mahal lah. Cukup mahal Cukup kan? mahal. Jadi aku itu ada, kan itu skinnya ada 4 tuh. Yang pertama Cecilion pakai Isoka. Oke. Terus Harith itu pakai skinnya Killua. Terus Dairot itu pakai skinnya Gon. Iya. Terus Kurapika Julian. di Julian. Itu punya semua. Wish. Karena sesuka itu aku Pak PI sama Hunter x Hunter. Lumayan itu. Iya. Aku beli skin Hanabi itu ya lumayan 300.000 kayaknya. Itu anime bukan sih? Bukan. Aku beli skin yang Soul Vessel itu kan harga 300.000. Kayaknya mode hemat itu yang 25 diamond. Sebulan dapat satu. Ya. Mungkin next kita bahas game oke nih kayaknya. Oke. Karena fun fact-nya adalah Pak PI ini nggak suka Mobile Legend awalnya. Awalnya nggak suka karena 8 bit. Ya sekarang grafiknya bagus. Cuman pemainnya yang Kurang bagus. Termasuk endorse aplikasi game PAW itu sangat bertebaran. Paham nggak maksudku? Nggak paham. Paham nggak? Ya kayak lagi noob gitu main PAW aja. Oh iya. Banyak yang promosi PAW di Mobile Legend, makanya PAW laris lagi gara-gara banyak yang tolol main Mobile Tapi Legend. kan bisa dimatiin. Chatnya ya. Chatnya. Iya, agak sebel sih. Cuman itu nanti dibahas. Iya di next boleh. episode lah. Kenapa MM selalu disalahkan? Boleh. Ya itulah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa seumuran kita pun atau orang dewasa pun ya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja nonton anime karena dari situ juga kita kadang terinspirasi. Iya. Sehingga mengubah cara pikir kita, pola pandang kita juga bisa Betul. dari situ. Iya. Quotes-nya kayak gitu. Ya, gitu aja lah. Itu aja. Untuk, mungkin yang episode kali ini. Iya, betul. Mungkin satu sih yang pengen aku sampaikan lagi sih Pak PI. Apa tuh? Ke teman-teman apa ya kita sebutnya Sobat Deadline. Nantilah kita cari namanya. Iya, teman-teman. Jadi teman-teman tolong sangat bantuannya, supportnya. Iya. Karena percuma kita viral, kita dihujat tapi nggak ditonton YouTube-nya. Iya tuh kemarin Clipper. Ya mungkin banyak orang yang kayaknya kita ngupload Clipper tok deh. Iya, padahal kita ada YouTube-nya. Iya. Spotify juga ada. Tadi kan di awal udah kita omongin ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Bisa dibantu like, komen, dan share. Kita dari Deton Podcast. Terima kasih. Terima kasih.